Gadget Impact. Penutupan misi yang juga sekaligus menjadi awal kemunculan sang rival Kamen Rider Zetsu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasandi 412. Wow. Untuk penutupan misi, ya jadi perang misi yang kali ini penutupannya cukup simpel, tapi unsur yang ada di misi ini benar-benar bisa ngarah kemana-mana, bahkan ngarah ke ini kemunculannya Nox naik nanti. Gila sih, ya udah bahasanya Kamen Rider Zetsu episode 11. Udah ke 11 aja tiba-tiba ternyata. udah mau ya bisa dibilang udah hampir 20%, udah hampir seperempat cerita loh Kamen Rider Zetsu. Enggak nyadar anjir. Dan yang juga dari sebelumnya di mana si Nox itu tetap mendesak Baku biar gak nyelidiki misi ini lebih jauh ya. Ya, tapi kan Baku tetap ngotot kan, dan akhirnya dia kembali diserang sama Mold Nightmare, tapi ya enggak lama pertarungan mereka ini terhenti karena tiba-tiba terdengar suara kayak dentingan loncengnya agak gede, yang katanya itu adalah penanda kalau si pemilik mimpi tempat mereka ada sekarang itu sudah mau bangun. Dan bener aja, pas akhirnya transisi ke dunia nyata, ternyata suara lonceng itu ini suara bel rumahnya dari pemilik mimpi, yaitu si Pak Atsumitaro, yang ternyata rumahnya lagi dipencet sama si Pak Fujimi sama Nagumo yang datang ke sana. Itu pun juga Pak Fujimi mencetnya juga astaga, kayak di spam loh itu, ting lagi di spam sama Pak Fujimi itu baru rumahnya sampai si ya, bahkan juga waktu akhirnya dibukakan sama Pak Taro dan juga si Pak Fujimi itu nginterogasi Pak Taro di sini ya, itu kayak ya apa ya, kayak berasa agak nyaman aja sih. Dan karena kayak di sini ya oke sih, di sini memang kenapa kok Pak Fujimi kayak bener-bener kayak ngotot. Ini kan dia ngotot banget dengan perihal ini. Karena ya ini menyangkut soal Kodaka Kensei kan, alias mantan bawahannya dia dulu. Alias si Nox itu. Jadi kayak kok kayak berasa kayak ngotot, apalagi juga kayak udah apalagi juga ya gimana ya, pas Pak Fujimi juga ngotot, di sisi lain juga si Pak Taro juga nggak kooperatif itu selama dia diinterogasi. Jadi kayak sosokan kayak sosokan sengak sendiri gitu dia tuh. Bahkan kayak bisa-bisa kayak dia bakal ngasih informasi kalau pihak sana itu ngasih informasi duluan, malah kayak gitu. Jadi benar-benar kayak bulat aja di antara interogasinya si Pak Fujimi ke Pak Taro. Dan ini juga akhirnya bikin si Nagumo juga gregetan kan, makanya dia ada nelpon Baku buat minta tolong untuk Baku datang untuk nengahi lah di sini. Dan juga ya bisa dibilang ada percakapan dikit soal dari Nagumo ke Baku soal ya ini kemampuannya Baku yang bisa menjelajahi mimpi itu. Tapi itu cuma percakapan singkat aja sih ya, jadi kayak cuma buat nambah knowledge-nya Nagumo sedikit lah ya. Dan singkatnya ada sini akhirnya, dan juga sebelum Baku sana kan dia juga sempat ngelapor soal hasil investigasinya ke Zero kan, ke Komandan Zero. Jadi perihal misinya dia kali ini, terus juga fakta soal musuhnya dia yang bernama Nox alias Kodaka Kensei itu semua dilaporkan ke si Zero. Dan bahkan Zero juga ada Zero juga kayak sempat ada gimmick di mana dia ada kayak gelagat di mana itu kayak gelisah sih, kayak gelagat kayak gelisah di mana dia tuh berusaha kayak bilang ke Baku buat apapun terjadi misi ini harus benar-benar selesai. Nah ini bikin si Baku yang awalnya Baku sempat down karena dia kan merasa kayak gagal menjalankan misinya buat melindungi rahasia negara yang ada di mimpi itu kan. Tapi ya karena ini juga ya awalnya Baku juga ya sempat semangat lagi, tapi dia jadi curiga karena dia merasa kalau Zero seperti tahu sedang menyembunyikan sesuatu. Karena sebenarnya misi ini kayak benar-benar penting buat dia gitu, tapi si Zero nggak bilang. Maka dia sempat tanya kan perihal misi ini ke Komandan Zero langsung. Cuma ya si Komandan Zero masih nggak mau jawab. Bahkan dia bilang kamu sebaiknya nggak perlu tahu soal ini karena aku nggak mau terjadi sesuatu pada dirimu. Jadi kayak gitu jawabannya si Zero. Kayak ya ini apa nih, ada sesuatu yang cukup kelam kah yang notabene yang disembunyikan sama Komandan Zero sampai dia itu nggak mau cerita ke Baku karena takut Baku kenapa-napa or something like that ya, I don't know. Dia kayak gitu kesannya. Bahkan itu kan akhirnya kan si Komandan Zero juga bilang ke Baku buat fokus saja ke misinya kali ini. Ya Baku ya nurut aja, dan dia juga nggak mau terlalu berdebat soal ini. Ya udah singkatnya setelah itu dia pergi ke rumahnya Pak Taro, dan dia akhirnya juga langsung to the point, dia nyuruh Pak Fujimi buat berhenti. Karena apa?
kalau si Pak Fujimi tetap ngotot nginterogasi Pak Taro ini kan, akhirnya kan Pak Taro bakal kurang istirahat, dan kalau dia nggak tidur ya Baku nggak bisa menyelidiki mimpi. Tapi ya di sini yang agak nyebelinnya ya Pak Fujimi kan bener-bener nggak mau diatur gitu, bahkan sampai dia nyuruh Baku buat gak usah ikut campur, dan akhirnya pas waktu Baku nyinggung soal mimpinya itu kan si Pak Taro kan sempat notice kan. Nah akhirnya si Baku itu memperkenalkan dirinya lagi sebagai sebagai nama kodenya dia itu Seven. Dan si Pak Taro langsung kalau karena Baku adalah oleh sama yang pernah muncul di mimpinya dia waktu jadi sebelumnya. Dan ini diceritakan akhirnya di sini pas jika Baku nyinggung soal lukisannya yang gagal diselamatin, akhirnya kan si Pak Taro sempat down kan gara-gara ini. Dan di sini akhirnya semuanya diungkap sama si Pak Taro kalau ternyata lukisan itu adalah, dia bilang kalau ketiga lukisan itu adalah hasil karya terbaiknya dia. Nah, hasil karya terbaiknya kenapa? Ternyata Pak Taro itu punya profesi sebagai seorang pelukis, tapi bisa dibilang sebagai seorang pelukisnya mungkin kurang laku kali ya, karena semua hasil karya dia itu nggak ada yang sulit terjual, jadi bilang jadi kan nggak terlalu banyak yang laku hasil karya lukisannya, karena ada dia sempat down di sana, dan akhirnya dia sempat agak sedikit banting setir dari awal jadi pelukis jadi bisa dibilang kayak semacam penjiplak karya lah, bisa dibilang jadi kayak dia itu menjiplak karya lain untuk kemudian dijual sendiri sama dia gitu. Dan lewat ini lah makanya akhirnya dia bisa dibilang dia mulai berkenalan dengan Odaka Kensei yang memang ngeriak twitternya yang ngebalas hasil tweetnya dia sebelumnya itu. Dan ternyata kenapa kok dia kenal dan Odaka Kensei apa hubungannya? Ternyata Odaka Kensei ini adalah orang yang kayak ngasih orderan ke si Pak Taro buat bikin tiruan lukisan ini. Jadi tiga lukisan Bung Anemone ini adalah adalah orderannya Odaka Kensei ke dia. Jadi ya bisa dibilang kan, dan ya karena mungkin gimana ya, bisa dibilang ini juga bikin Pak Taro juga merasa senang ya, karena akhirnya ada yang menerima, ada yang ngasih orderan ke dia. Tapi dia juga bisa bilang kayak takut rahasia tweetnya terbongkar, karena ya mungkin rahasia di wajib dia adalah ya perihal lukisannya yang bukan lukisan original, cuma hasil jiplakan. Itu yang bikin Pak Taro itu takut itu terbongkar gitu, mungkin itu arahnya. Dan ya, tapi ya udah ya, di sini interogasinya lanjut berjalan terus sampai malam loh, dan itu bahkan udah sampai minum berapa kali minuman energi itu biar mereka tetap melek gitu. Tapi si Pak Fujimi sama Pak Taro udah bener-bener ngaco di situ, dan akhirnya karena udah terlalu lama si Baku balik ngingetin Pak Fujimi lagi biar gak usah terjadi dulu, biar dia bisa melakukan sisanya. Tapi ya Pak Fujimi tetap ngotot, gak mau, bahkan sampai bilang kamu warga sipil gak usah ikut campur kamu. What? Kok bisa-bisanya loh Pak Fujimi kayak gitu? Padahal ini agak aneh sih kelakuannya Pak Fujimi di sini, benar-benar kayak aku sorry banget, jadi bahkan aku bisa bilang karakternya Pak Fujimi di episode 11 ini lebih tepat di misi kali ini ya, itu karakternya Pak Fujimi benar-benar gak enak banget dilihat sih, kayak terlalu terlalu ngotot dan juga kayak ganggu banget lah ininya. Dari cara dia kayak melakukan Baku yang udah ngasih tahu dia tapi dia tetap ngotot tuh, makin kesini kok makin nyebelin ya. Tapi ya sebenarnya masih bisa ditolerir lah ya menurutku pribadi, tapi di sini udah mulai kayak menyebalkan jadi sikapnya si Pak Fujimi. Dan pas lagi debat sama si Baku ini tiba-tiba si Pak Taronya udah langsung tidur, jadi ya udah jadi kayak gak perlu dipaksa pun ternyata Pak Taronya udah ketiduran duluan ternyata. Dan waktu tadi itu si Baku menyadari satu hal, kalau di bagian telapak tangannya Pak Taro ternyata tiba-tiba muncul kayak semacam jamur gitu, yang berarti itu jadi indikasi kalau Nightmare si More Nightmare akhirnya mulai beraksi, dan kali ini menargetkan si Pak Taro-nya langsung. Ya udah, dari jika cerita si Baku langsung balik ke rumah biar dia bisa tidur untuk menyelesaikan misi ini. Ya meskipun agak aneh juga kenapa dia harus balik ke rumah dulu, kenapa kok gak di sana aja gitu. Agak aneh aja dilihatnya. Tapi ya udah, itu cuma hal kecil aja sih. Jadi dia balik ke rumah dan sempet hampir ketahuan sama si Minami, dan juga ya sempet ada perbicaraan juga sama Minami sebelum dia tidur. Ya meskipun juga ada momen lucu di mana Minami kaget pas lihat Baku bisa tidur cepet gitu. Dan ada satu momen yang bisa dibilang ini mungkin jadi titik awal di mana akhirnya Minami tahu soal
soal apa rahasianya Baku sebagai agent ya, karena dia ada momen dia hampir ngebuka lemari makannya Baku yang memang jadi lemari tempat Baku masuk ke markas kode, tapi nggak jadi dilakuin. Dan kayaknya sih ini baru titik awal doang ya, karena aku lihat sih kalau aja di previewnya itu ada momen dimana akhirnya si Minami itu bakal ketemu sama Komandan Zero. Berarti ya dia mungkin sudah ada inisiatif buat buka, dan sebelumnya dia itu nggak jadi buka lemarinya, di kesempatan berikutnya dia benar-benar langsung dibuka dan masuk ke sana, mungkin gitu kali ya. Dan udah di dalam mimpi ada si Baku ketemu lagi sama Nemo dan juga Komandan Zero, dan sempat terjadi sedikit perdebatan ya antara Baku sama Komandan Zero, karena Komandan Zero tetap ngotot buat Baku itu fokus untuk mencari lukisannya yang sedang dicuri, tapi di dalam bersamaan Baku itu punya bisa kayak punya niatan lain, karena dia itu ingin menyelamatkan Pak Taro terlebih dahulu yang diserang sama si More Nightmare. Ya meskipun sama si Zero juga akhirnya dicegah-cegah terus gitu, karena kan Zero kayak ngotot di sini. Tapi akhirnya karena Baku benar-benar kekeh, dia itu pengen nolong Pak Taro lebih dulu, ya udah akhirnya si Baku pun dibiarin pergi, dan akhirnya di sini singkatnya udah si Baku berubah jadi Kamar Densetsu Extreme Barrier dan berhasil melindungi Pak Taro dari serangannya si More Nightmare untuk sementara. Aku sampai dikasih barrier juga sama si Setsu Extreme Barrier. Dan di sini yang bisa cukup unik sih, karena pertarungannya awalnya memang secara perbandingan kekuatannya ya memang mereka jomplang ya, antara si Kamar Densetsu Extreme Barrier sama si More Nightmare. Tapi ada satu ability di mana si More Nightmare ternyata bisa memperkecil badannya dia, yang membuat dia akhirnya jadi sulit dilihat, bahkan sulit diserang sama si Setsu. Setsu itu ngantam mereka Setsu kemana-mana nggak kena, karena ya memang kecil banget, jadi sulit dilihat tuh si More Nightmare-nya. Nah di sini ada muncul form barunya si Kamar Densetsu, yaitu Kamar Densetsu Paradigma Wonder, yang ternyata juga punya kemampuan yang sama, yaitu memanipulasi ukuran tubuhnya dia. Dan di sini terjadi pertarungan mini lah antara Kamar Densetsu Paradigma Wonder lawan More Nightmare yang dalam ukuran kecil. Bahkan ini juga ada momen yang cukup epic sih, di mana si Setsu itu sempat ngelepas Wonder Capsule-nya dia, terus dilempar sampai masuk ke Breakout Sensor-nya, lalu digelindingin lalu si capsule digelindingin sama dia secara manual, dan ada Breakout Sensor-nya ikut mengecil. Itu cukup unik sih gerakannya. Ternyata kayak gitu, nah makanya pas dia mengecil kok Breakout Sensor-nya kayak ikut mengecil, ternyata harus dikecil manual pakai Breakout Sensor-nya dia dulu gitu. Itu cukup unik sih gerakannya. Dan ini bisa dibilang kalau dari segi pertarungannya cukup menarik sih kalau dilihat aja. Apalagi sampai dia kayak kayak bertaruh dengan kayak environment-nya ikut bergerak lambat, kayak tetesan ada ikut bergerak kayak netes pelan banget. Terus juga ada momen di mana mereka makin kecil lagi, kayak masuk ke macam dimensi tertentu. Ini kenapa tiba-tiba kayak pertarungannya Ant-Man aja kalau dipikir-pikir. Ini unik banget, pas mereka makin memperkecil badannya mereka itu kayak lingkungan sekitarnya itu bener-bener kayak ala-ala ini ala-ala Quantum Realm kalau di Ant-Man, mirip jir. Itu cukup menarik sih. Dan memang bisa bilang wah ini benar-benar referensi Ant-Man-nya dapat banget loh ini di pertarungannya Setsu Paradigma Wonder nih. Dan udah pertarungan ditutup dengan si Kamar Setsu Paradigma Wonder yang melakukan finishing yang cukup epic, yaitu dia awalnya nyerang, kan itu kan ada momen di mana si More Nightmare itu kayak memperbanyak dirinya, banyak sekali bunsin dari dirinya dia kan. Nah itu semua bunsin ditebas pakai Breakout Sensor yang udah dipasang sama sama Projection Capsule. Dan ada projection Breakout Sensor-nya jadi banyak kan, dan nebas masing-masing bunsinnya si More Nightmare, dan si More Nightmare yang aslinya itu akhirnya di Rider Kick sama si Kamar Setsu Paradigma Wonder. Yang ini juga rasanya cukup unik, karena apa? Pas dia sudah deket sama si More Nightmare, dia memperkecil badannya lebih kecil lagi sampai masuk ke tubuhnya More Nightmare dan menyerang, dan Rider Kick dia dari dalam, dan hancur dari badannya, langsung hancur dari dalam lewat serangnya si Setsu Paradigma Wonder. Itu cukup unik sih gerakannya. Dan udah misinya selesai. Jadi misinya selesai, Pak Taro selamat, dan sepertinya juga bisa diasumsikan kalau lukisan yang mungkin lukisan yang dirusak itu juga antara mungkin bisa balik normal lagi atau mungkin baru rusak, aku juga kurang tahu. Tapi mungkin aja ya asumsinya mungkin bisa balik normal lagi lukisannya. Tapi ya intinya ya Pak Taro berhasil selamat di sini. Dan soal ada si Baku balik lagi ke Zero dan juga Nemu, dan ini ada momen dimana kan
Ini juga momen sebelumnya cukup plot twist sih, karena ternyata kan waktu Zero itu menganggap kalau misinya gagal karena dokumen rahasia yang gak berhasil ditemuin. Ternyata Bagus sempat bilang kalau pas di mimpi sebelum mimpi terakhir itu berhenti karena Pak Taro keburu bangun, dia ternyata sempat ngelepasin si Zetsu sensornya dia itu buat Zetsu kamera ya kok Zetsu sensornya dia itu dilepas sama dia buat nyari lokasi dari lukisan yang jadi target misinya kali ini. Jadi kayak sebelum mimpinya itu berakhir si Bagus sempat naruh Zetsu sensor dulu buat bantu nyari gitu. Jadi ya, dan akhirnya pas dia balik lagi ke mimpi ternyata udah ya bener si Zetsu sensornya berhasil nemuin lokasi lukisannya. Jadi wah, ini Bagus juga bisa dibilang pintar juga ya kepikiran cara kayak gitu. Yang bahkan si Komandan Zero aja juga kaget loh karena si Bagus punya backup kayak gitu, makanya kok si Bagus itu kayak ngebet banget buat nolong Pak Taro terlebih dahulu, karena ya perihal bencana lukisannya udah ada ternyata perihal bencana lukas ini dia udah punya backup lainnya dulu, yaitu lewat Zetsu sensor yang dilepasin sebelumnya. Itu gila sih, jenius juga nih diam-diam si Baku ini. Dan akhirnya ya udah, jadi mereka berhasil menemukan lokasinya. Bahkan di lokasi lukisan itu ada semacam kayak pintu besi, yang ini juga pintu besinya juga nyambung sama Nox ya, karena ternyata sebelumnya ini Nox juga sempat kayak menuangkan semacam cairan biru gitu kepada ketiga lukisan ini, dan kayak muncul semacam garis-garis digital yang akhirnya membentuk sebuah pintu besi yang pas dibuka itu kayak semacamnya kayak ruang investigasi agent aja dibilang. Dan di ruang itu ada semacam koper warna silver kan, yang waktu si Baku, Nemo sama Komandan Zero masuk ke sana, koper itu udah nggak ada. Jadi ya, tapi anggapannya ya, tapi Baku menganggap kalau misinya udah selesai karena dokumen rahasia negaranya ini sudah berhasil diamankan. Lewat mereka menemukan lokasi pintu misterius ini tadi. Tapi waktu lihat si Komandan Zero itu agak aneh sih, karena dia kayak kaget melihat ada sesuatu yang hilang di ruangan itu, dan yang hilang itu adalah si koper warna silver tadi yang ternyata sudah dibawa sama Nox ke suatu tempat. Nah pas Nox membuka kopernya itu, ini dia kejutan terbesarnya. Ternyata di dalam koper itu ada Night Invoker sama Iris Capsum alias beltnya Nox Knight. Dan langsung sama si Nox itu menggunakan recovery capsule yang dia curi sebagai dari Baku. Akhirnya meskipun dia agak kepayahan ya, dia akhirnya berhasil memperbaiki si Night Invoker-nya dia yang dia ambil, dan udah akhirnya muncul Night Invoker-nya sudah benar-benar dipulihkan dan siap debut di episode berikutnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang kalau dia di previewnya episode 12 nanti sebenarnya memang bakal berfokus pada debutnya Nox Knight. Ini karena memang ada ada sekitar beberapa poin sih, yaitu perihal kayak misi baru, yaitu cara prevent the meteor strike atau menghentikan tabrakan meteor, yang dimana Baku masuk ke mimpi yang mungkin mimpinya itu mimpi seorang yang punya mimpi yang tema tema antariksa mungkin ya, kan tema atau astronot itu mungkin. Terus juga warningnya Nox kalau yang ke Baku kalau dia itu kayak mana kalau Baku itu kalau nggak mengetahui betapa mengerikannya kekuatan dari capsule yang dia pakai selama ini. Terus juga ada flashbacknya, mungkin ini kayak flashback semacam momen dimana Pak Fujimi pertama kenal sama Odaka Kensei kayaknya ya, kalau aku sih kayak gitu. Terus juga akhirnya Minami yang mungkin yang mulai tadi, akhirnya Minami ketemu sama Komandan Zero, dan yang paling jadi highlight adalah ini debut dari Nox Knight yang bakal melawan Kamen Rider Zetsu Physical Impact, dan sepertinya ya Kamen Rider Zetsu bakal kebantai sih, karena ya memang baru debut kan ya. Jadi Nox Knight benar-benar dapat highlight banget, dan ya aku penasaran bakal sekuat apa gitu Nox Knight di sini. Dan sudah juga ada satu lagi sih yang di bagian kepingan scene-nya itu, dimana ada momen ini Zetsu bakal muncul dengan form barunya yang terakhir, yaitu variasi form terakhir dia itu si Zetsu Paradigma Gravity. Tapi ya mungkin belum debut di episode 12 nanti, dan mungkin di episode 13 dia baru debut, tapi tetap di misinya sama, yaitu misi Meteor tadi. Dan juga dia bakal tetap dipakai buat ngelawan Nox Knight, karena ini ada bocornya kok dari majalah Teledikun bulan depan, edisi bulan Desember, yang memang bakal menampilkan ada momen di mana si Kamen Rider Zetsu
paradigma Gravity bakal melawan Nox Knight. Tapi ya itu mungkin aku bakal coba bahas di video terpisah lah ya perihal Terebikun terbaru, karena ya ini kan kemarin baru aja muncul kan scan terbaru dari Terebikun edisi bulan Desember yang memang bakal fokusnya itu ke pembahasan soal Nox Knight sama Kamen Densetsu Inazuma Plasma dan Kamen Densetsu Inazuma Plasma Booster. Jadi ya fokusnya di situ, yaitu soal Setsu upgrade formnya Setsu sama debutnya Nox Knight. Mungkin aku bakal coba singgung tipis-tipis lah ya kalau misalnya sempat ya di toko di sesi toko update barangnya juga sama ini soal beltnya Kamen Rider Nox yang seperti dibocorkan sama pemeran aktornya Nox di channel YouTube-nya dia itu yang kemarin sempat rame itu. Ya mungkin aku coba aku atur lagi gimana mumpung ya dengan kondisi sekarang udah agak mendingan sebenarnya minggu lalu ya, jadi kondisinya udah agak mendingan sekarang, jadi ya mungkin bakal coba tipis-tipis ku bahas lah ya kalau misalnya ada waktu. Nah kayak gitu aja sih. Apalagi juga banyak ini minggu ini bisa dulu banyak banget info loh, apalagi juga kemarin kan ada info soal Project Red dan yang katanya bakal jadi pengganti jam tayangnya Super Sentai, yang katanya juga bisa dibilang mungkin ada versi reward dari Metal Heroes gitu loh, dengan kan ini yang serial pertama dari Project Red ini adalah ini adalah Gaban Infinity. Jadi ya aku bisa bahas juga atau enggak, karena aku juga nggak terlalu ngikutin Metal Heroes gitu, cuma tahu dikit aja gitu. Tapi ya nyoba aku pikir-pikir dulu ya soal itu. Aku juga nggak terlalu banyak janji sih, takutnya gak kelaksana kan. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini, kasihkan review ini, subscribe di channelku kalau suka bangun channel ini. Kalau ada makanan koreksi atau makan tambahkan juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih juga tambah juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari para set 412.